Halo Tribuners, senang sekali saya Tanita Patesina bisa menjumpai Anda di Tribun Ambon hari ini, edisi 28 Juli 2022. Selama beberapa menit ke depan, kami akan menghadirkan sejumlah informasi terupdate dari kota Ambon dan sekitarnya. Inilah Tribun Ambon hari ini, kita mulai dengan berita pertama. Banjir kepung kawasan Kilo 2 hingga Kilo 12 di Maluku Tengah akibat sungai Lahan Tua meluap. Baik roda 2 maupun roda 4. Banjir kembali melanda Kabupaten Maluku Tengah Kamis 28 Juli 2022. Kali ini banjir mengepung kawasan Kilo 2 hingga Kilo 12 di Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah. Banjir mencapai ketinggian lutut orang dewasa, merendam ratusan rumah dan gedung sekolah. Banjir ini diakibatkan hujan lebat melanda kawasan tersebut hingga sungai Lahan Tua meluap. Dampaknya membuat desa di kawasan Kilo 2 hingga Kilo 12 terendam banjir. Berdasarkan pantauan tribunambon.com, air meluap juga menutupi seluruh badan jalan. Kendaraan baik roda 2 hingga roda 4 yang melintasi kawasan itu terpaksa harus menurunkan kecepatan kendaraan mereka. Salah satu warga mengaku banjir terjadi sejak pukul 7 pagi hari tadi hingga pukul setengah 2 siang hari ini genangan air belum surut lantaran hujan masih terjadi. Genangan air ini terjadi di kilometer 2, kilometer 7, kilo 9, kilo 10 hingga kilo 12. Oke, ini. Kalau yang ini dia sudah sampai ke dalam rumah Tribuners. Nanti kita akan pantau. Juga kakak punya rumah juga termasuk karena ini dari pemerintah daerah sudah ada yang datang kasih bantuan sarimi atau apa untuk belum ada sampai siang ini ya. Padahal ini banjir dari pagi ya. Dari pagi, oke. Nah ini sudah masak ke belum ini? Belum, kata mau masuk bagaimana harus masuk penuh dengan air begitu. Penuh dengan air sampai di? Kalau untuk dalam rumah mungkin cuma sampai di sini. Sampai di pertengahan betis saja dalam rumah. Oh dalam rumah sampai Iya, di pertengahan betis di saja. betis orang dewasa, oke sampai di betis. Kalau terjadi nih? Ini yang paling pertama, yang pertama ini. Oh pertama nih? Iya. Kemarin balong lah ya? Kemarin bersin sampai masuk di rumah. Oh sampai rumah. Iya, tapi Ini yang paling kali ini banyak. memang sampai masuk rumah. Berarti hujan dari kemarin itu yang masih sampai di bawah pondasinya itu benar bisa dilihat. Tribuners, banjir rendam Masjid Al-Ikhwan di Sumalo, Maluku Tengah. Warga kerahkan 3 mesin sedot air. Masjid Al-Ikhwan, Dusun Simalo, Negeri Sepa, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, ikut terendam banjir Kamis 28 Juli 2022. Banjir yang merendam Masjid Al-Ikhwan setinggi lutut orang dewasa ini langsung ditangani. Air dikuras menggunakan alat pompa air dan sedot air alkon. Diakui warga, hal itu dilakukan lantaran debit air yang masuk ke dalam ruang utama Masjid Al-Ikhwan, dusun berpenduduk 50 kepala keluarga itu terlalu banyak. Salah satu warga, Andi, mengatakan sebanyak 3 unit alkon milik warga digunakan secara bergantian untuk menyedot dari dalam masjid tersebut. Diketahui hujan sudah mengguyur kota Masohi dan sekitarnya termasuk dusun Simalo sejak 3 hari terakhir. Namun banjir baru terjadi di hari Kamis pagi tadi. Saat ini di dusun Simalo ini warga terpaksa menyedot air. Hah? Sampai mana? Sampai pusat. Tadi. Oke. Dari tadi pagi ya. Ini alkon punya siapa? Ya, yang warga di sini. Oh warga di sini. Oke. Warga di sini. Tadi punya. Sudah dari kapan sedot? Sudah dari berapa jam sedot ini? Sudah ada 2 jam. 2 jam tadi. Oh, dari 2 jam lalu Tribuners menggunakan mesin ya. Karena memang air di dalam masjid tidak terlalu banyak. Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya. Kepala Dinas Kesehatan Kota Ambon, Wendy Pelupesi, ajak masyarakat Kota Ambon vaksin booster. Kepala Dinas Kesehatan Kota Ambon, Wendy Pelupesi, mengharapkan jumlah penerima vaksin COVID-19 dosis ketiga atau booster meningkat. Pelupesi pun meminta masyarakat agar segera mendapatkan vaksin booster.
Polisi beralasan vaksinasi booster mampu meningkatkan kekebalan tubuh dari COVID-19 dibandingkan hanya menerima 2 dosis. Selain menjaga kesehatan, lanjut Pelupesi saat ini vaksin booster menjadi salah satu persyaratan perjalanan orang dalam negeri pada masa pandemi COVID-19. Ia juga meminta masyarakat tidak ragu mendatangi fasilitas kesehatan termasuk di puskesmas untuk vaksinasi booster. Dia meyakinkan warga yang sudah menerima vaksin booster akan jauh lebih aman dan tidak mudah terpapar COVID-19. Diakuinya vaksinasi ini baru meningkat setelah diwajibkan sebagai salah satu syarat perjalanan. Per hari katanya bisa mencapai 400 warga yang mendapatkan vaksinasi booster. Kini masyarakat yang sudah mendapatkan vaksinasi dosis ketiga baru mencapai 17,09%, atau sebanyak 52.299 warga telah mendapatkan vaksinasi booster dari target 305.978 warga. Meski capaiannya kecil, namun menurutnya hal itu menunjukkan peningkatan. Polisi berharap vaksinasi booster terus meningkat demi meningkatkan imunitas kelompok atau herd immunity. Di sentra vaksinasi Lapangan Merdeka karena mulai dari 17 Juli itu pemberlakuan pelaku perjalanan, nah itu yang bikin mulai meningkat. Biasanya sehari cuma 100-an, sekarang pernah hampir 400 per hari. Jadi memang ketemu itu harus dengan regulasi, baru bisa mendorong orang untuk melakukan vaksinasi ataupun imunisasi. Berbeda dengan kesadaran sendiri karena kebutuhan kesehatan seperti itu. Untuk yang dosis 1 dan 2 Apa itu? dosis 1 dan 2 Lebih 100, dosis 2 dan dosis 70. Yang masih rendah kan booster, suntikan ketiga. Nah, mudah-mudahan minggu depan sudah hampir 20 lah. Sambut musim kompetisi 2022, Maluku FC luncurkan jersey baru. Menyongsong musim kompetisi Liga 3 Maluku 2022, Maluku FC resmi meluncurkan jersey baru di Kota Ambon, Rabu 27 Juli 2022 siang. Peluncuran jersey baru Maluku FC digelar pada salah satu hotel mewah di Kota Ambon, yakni Swiss Bell Hotel. Jersey baru milik Maluku FC tersebut terdiri dari 3 jenis, yakni home, away, dan third jersey. Untuk jersey home, Maluku FC tetap memakai dominan warna merah dengan kombinasi warna putih pada setiap ujung lengan dan bagian bawah jersey. Sedangkan jersey third Maluku FC berwarna kombinasi garis-garis hitam dan putih. Sementara itu, away Maluku FC berwarna hijau tua keabuan dengan sentuhan warna putih pada setiap sudut lengan dan bagian bawah. Melalui peluncuran jersey baru tersebut, Maluku FC sebagai klub semi-profesional menyadari pentingnya warna dan motif jersey dalam pertandingan sepak bola. Selain launching itu, Maluku FC juga secara resmi mendaftar sebagai peserta Liga 3 Zona Maluku yang diterima langsung oleh Ketua Asprof PSSI Maluku, Sofyan Lestaluhu. Chief Executive Officer CEO Maluku FC, Irwan Maulana mengatakan, klub sepak bola Maluku FC telah resmi mendaftar sebagai peserta Liga 3 Maluku. Lewat kesempatan itu juga Maluku FC mengumumkan 2 sponsor yang akan terus mendukung tim berjuluk Pati Murah Muda tersebut, yakni Men's Reaction dan Kalaya Hair Treatment. Kepada Ketua Asprof. Tribunnews cuaca buruk keberangkatan kapal Cantika Lestari 99 tujuan Seram bagian timur ditunda pekan depan. Kapal Cantika 99 tujuan Seram bagian timur batal berangkat Kamis 28 Juli 2022. Tinggi gelombang di perairan Maluku mencapai 2 meter hingga 4 meter, jadi penyebab kapal Cantika 99 tujuan Seram bagian timur ditunda keberangkatannya. Hal tersebut dibenarkan PH Keselamatan Berlayar KSOP Ambon, Manson Sitio kepada tribunambon.com Kamis 28 Juli 2022. Lanjutnya, kapal Cantika Lestari 99 ini akan dijadwalkan berangkat ulang lagi pada Kamis 4 Agustus 2022 mendatang.
Tidak hanya itu, kapal Elizabeth II tujuan Namrole dan Ekspres Bahari 1E ke Namlea juga ditunda lagi. Diberitakan sebelumnya peringatan gelombang tinggi dari BMKG di sejumlah wilayah perairan Maluku untuk berlaku dari hari Rabu 27 Juli 2022 hingga Kamis 28 Juli 2022 pukul 9 pagi, di mana ada 11 perairan yang gelombangnya masih mencapai 2 meter hingga 4 meter. Di antaranya Laut Seram bagian timur, Laut Seram bagian timur dan barat, perairan Pulau Ambon, Kepulauan Lease, perairan selatan Pulau Seram. Kemudian ada perairan Pulau Buru, Laut Banda, perairan Kepulauan Tanimbar, perairan Kepulauan Sermata dan Pulau Leti, perairan Kepulauan Babar, perairan Kepulauan Kei, perairan Kepulauan Aru, dan Laut Arafuru. Baik Tribuners, demikianlah Tribun Ambon hari ini edisi 28 Juli 2022. Saya Tanita Patiesina beserta tim redaksi yang bertugas undur diri. Sampai jumpa lagi dan amato. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.